semuanya, perkenalkan nama aku Naira Aim Herunisa dengan NIM 2401020091 dari program studi Teknologi Pendidikan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang teori pemrosesan informasi. Kalian pernah gak sih udah belajar semalaman buat ujian? Udah baca semua materi, bahkan kalian hafalin rumus-rumusnya. Tetapi begitu ujian dimulai, semua yang udah dihafal dan dipelajari hilang begitu saja. Kepala rasanya kosong, panik, dan bingung harus mulai dari mana. Atau malah sebaliknya, ada hal-hal kecil yang bisa kalian ingat dengan jelas, kayak nama-nama teman SD, atau lagu-lagu masa kecil yang kalian masih hafal sampai sekarang. Kok bisa ya? Hal-hal tertentu gampang banget kita ingat, tetapi yang lain malah cepat lupa. Nah, semua ini ada penjelasannya. Otak kita ternyata punya sistem kerja yang mirip dengan komputer, yaitu menerima informasi, memprosesnya, lalu menyimpannya ke dalam memori. Cara kerja otak ini dijelaskan dalam teori pemrosesan informasi. Apa itu teori pemrosesan informasi? Jadi, teori pemrosesan informasi merupakan teori kognitif yang menjelaskan bagaimana suatu informasi dapat diproses, kemudian diolah sedemikian rupa, dan menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Dalam teori pemrosesan informasi, sistem memori manusia dibagi menjadi 3 bagian utama yang bekerja secara berurutan. Yang pertama yaitu memori sensori atau sensory memory. Memori ini adalah tahap pertama di mana informasi masuk melalui panca indera. Informasi hanya bisa bertahan sangat singkat. Kalau tidak diperhatikan, bisa langsung hilang. Contohnya yaitu saat guru menjelaskan di kelas, kamu sempat lihat rumus di papan tulis. Tapi karena kalian tidak memperhatikan gurunya seperti main handphone, saat guru menjelaskan, otak kalian tidak benar-benar memprosesnya. Akhirnya setelah itu kamu lupa total apa yang dijelaskan oleh guru tadi. Yang kedua yaitu memori jangka panjang atau short term memory. Informasi yang berhasil kamu perhatikan akan masuk ke tahap ini. Di sini informasi hanya bertahan sekitar 15-30 detik dan kapasitasnya terbatas di dalam otak. Hanya bisa menampung sekitar 5-9 informasi dalam satu waktu. Supaya bisa bertahan lebih lama, perlu dilakukannya pengulangan. Contohnya yaitu saat kamu mendengarkan presentasi teman, kamu ingat 3 poin utama yang dia sampaikan. Tapi kalau tidak kamu catat atau ulang dalam pikiran, kamu bakal lupa poin terakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long-term memory. Informasi yang sering diulang, dipahami, atau dikaitkan dengan pengalaman pribadi akan masuk ke dalam memori jangka panjang. Informasi di sini bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Contohnya yaitu, kamu mungkin gak ingat semua rumus yang diajarkan, tetapi kamu selalu ingat konsep gaya gravitasi, karena waktu kecil kamu pernah menjatuhkan benda dan penasaran kenapa benda itu selalu jatuh ke bawah. Selanjutnya yaitu ada tahap pemrosesan informasi. Menurut Robert James, pemrosesan informasi terdiri dari 4 fase utama, yaitu yang pertama, receiving the stimulus atau menerima rangsangan. Tahap ini menjadi tahap awal ketika individu menerima rangsangan dari lingkungan melalui panca indera. Pada tahap ini, perhatian mulai terfokus pada stimulus agar informasi dapat diproses secara lebih lanjut. Yang kedua yaitu execution atau penerimaan dan pengkodean. Tahap ini menjadi tahap di mana individu memperoleh, memahami, dan mengolah informasi yang diterima, sehingga informasi menjadi lebih bermakna. Informasi mulai dikodekan atau encoding untuk siap disimpan ke dalam memori.
Yang ketiga yaitu storage atau penyimpanan. Tahap ini adalah tahap penyimpanan informasi yang telah diolah ke dalam memori jangka panjang. Informasi dikelompokkan berdasarkan kategori agar lebih mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Yang keempat yaitu retrieval atau pengambilan kembali. Tahap ini adalah tahap ketika individu mengakses atau memanggil kembali informasi yang telah disimpan dalam memori untuk digunakan. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa teori pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana otak manusia bekerja dalam proses belajar, mulai dari menerima, mengolah, menyimpan, hingga mengambil kembali informasi. Teori ini mengingatkan kita bahwa belajar bukan hanya soal seberapa lama kita membaca atau menghafal, tetapi tentang bagaimana kita memproses informasi dengan cara yang tepat dan bermakna. Dalam dunia pendidikan, teori ini membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif, misalnya dengan memberi kesempatan siswa untuk aktif berpikir, mengulang, dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Dengan begitu, belajar tidak hanya sekedar mengingat, tetapi benar-benar memahami dan menerapkannya. Karena pada akhirnya, kunci belajar yang baik bukan cuma tentang bekerja keras, tetapi belajar dengan cerdas dan memahami cara kerja otak kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye!